mungkin semuanya, jadi akhirnya saya yang ngambil alih. Sahabat semua. Selamat Ada sahabat yang semua. baru dari mana nih? Ya, semua ya. Oke, kita mulai. Dela ya, Dela atau Mariana nih? Oke, kita ditampilkan Del renungan pendahuluan. Teman-teman, karena semuanya pembelajaran kita adalah tertulis, maka dibutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh karena kita harus sama-sama membaca. Kita tidak bisa hanya mendengar, ya. Karena semuanya adalah demikian tertulis. Jadi ada tulisannya di layar saudara. Saudara bisa ikuti. Saudara pun juga bisa mengoreksi saya kalau saya salah. Ya, karena semuanya ada tulisannya. Oke, ini renungan pendahuluan kita. Ya, saya ambil dari Maranatha tanggal 15 September yang berjudul Keempat Angin Itu Dilepaskan. Ya, ini sama dengan 15 Juni halaman 174, halaman 175, konflik bersenjata pada zaman akhir. Ini sumbernya saya ambil dari postingan Tante Siana tahun 2021 di Facebook. Jadi pada saat saya baca-baca, saya nemukan, saya tertarik pada saat saya baca ini nyambung dengan kondisi kita sekarang yang sekarang lagi getar-getir seluruh dunia, mau agama Islam, mau agama Buddha, mau agama Hindu, orang yang tak beragama, semuanya mempunyai pandangan yang sama tentang peperangan yang terjadi. Semua meramalkan perang dunia ketiga. Ya, saya nggak tahu apakah ini bimbingan roh atau tidak. Tapi yang jelas, sebagaimana kita tahu, itu harus berada di mana kebenaran itu ada. Jadi artinya, ya, artinya pemahaman tentang Perang Dunia Ketiga ini ternyata kalau dipahami oleh orang Islam, orang Buddha, orang Hindu, ya orang tak beragama pun memahami ini kejadian yang sekarang terjadi adalah Perang Dunia Ketiga, maka artinya semua pemahaman yang dibangun itu tidak didorong oleh kehadiran roh suci. Ya, jadi kalau orang Advent, khususnya Davidien, ya menggembar-gemborkan hal yang sama. Jangan merasa istimewa. Kalau kamu mempunyai pemahaman yang tidak jauh beda dari pandangan-pandangan yang berlaku, bahwa semua juga meramalkan bahwa ini akan mengarah kepada perang dunia ketiga. Jadi jangan merasa kita besar kepala bahwa kita lebih istimewa dari orang-orang yang lain. Kita lebih dibimbing oleh roh. Kalau mereka tanpa roh aja juga bisa mengatakan ini perang dunia ketiga, kita jangan merasa diri istimewa. Ya. Nanti akan kita bahas. Kalau roh Allah membimbing, pengetahuan umat Allah ini akan lebih luas daripada orang-orang pada umumnya, ataukah sama-sama saja? Apa kalau gitu istimewanya roh ini hadir di dalam diri kita? Ya, nanti kita akan bahas. Kita baca dahulu renungan pendahuluan ini. Katanya, ya dari Wahyu 7 ayat 3. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah bagi kami pada dahi mereka. Ini tadi yang kita coba dengarkan dari prolog pembicaraan kita sebelum kita masuk dalam materi ini dengan Bung Ferry, ya. Jadi apa yang kita tunggu dari perang yang sekarang terjadi adalah pemeteraian, ya, dengan Om Pinantoan dan Bung Ferry tadi seperti itu. Ya, tidak salah, ya, karena memang itulah yang sedang kita tunggu-tunggu. Calon 144.000 semua sedang menunggukan pemeteraian, ya. Mari kita baca sama-sama. Para malaikat sedang mengikat bumi untuk menangkal tuntunan supremasi setan atas bumi ini yang disebabkan oleh meluasnya jumlah para pengikutnya. Ya, saya ulangi, para malaikat sedang mengikat bumi untuk menangkal tuntunan supremasi setan atas bumi ini yang disebabkan oleh meluasnya jumlah para pengikutnya. Jadi pengikut setan itu meningkat. Jadi malaikat ini sedang mengikat bumi, mencoba mengusahakan
penangkalan terhadap usaha-usaha setan yang berkembang. Kita tidak mendengar suara-suara, tidak melihat pekerjaan para malaikat ini. Kita nggak lihat dengan penglihatan alamiah. Tapi tangan-tangan mereka melintas mengitari bumi. Dan dengan kewaspadaan penuh, tanpa pernah tidur, mereka sedang menghalau serdadu-serdadu setan ke laut hingga selesainya pemeteraian umat Allah. Ya, ini Ellen G. White yang ngomong, bukan saya. Ya, jadi kita nggak lihat, tapi Ellen G. White diberitahu bahwa sebenarnya, ya, dalam kondisi kita yang sekarang ini, itu malaikat sedang berkeliling, ya, mengitari bumi, ya, dia coba menjagakan calon-calon 144.000 supaya mereka bisa lolos daripada supremasi setan. Ya, mari kita terus. Yohanes melihat unsur-unsur alam, gempa bumi, angin, topan, dan pertentangan politik yang dilambangkan oleh angin-angin itu sedang ditahan oleh keempat malaikat itu. Ya. Nah, jadi Yohanes di sini dikatakan sedang melihat bahwa empat malaikat itu, ya, dari Wahyu pasal 7, ya, sedang memegang segala segala unsur-unsur yang nanti akan menjadi kehancuran setelah empat malaikat itu dilepaskan. Angin-angin ini tetap berada di bawah pengendalian hingga Allah memerintahkan untuk melepaskannya. Jadi sementara ini semua masih di dalam kendali. Ya. Artinya ada waktunya nanti tidak lagi terkendali. Ya. Kita ingat, ya, bahwa pada saat ini masih dalam kendali. Artinya suatu saat nanti akan ada waktunya tidak lagi terkendali. Nah, ini yang kita khawatirkan adalah yang seperti itu. Tadi makanya Bung Ferry sama Om Pinontoa, ya, berharap kita segera dimeterai, karena ketika kita sudah dimeterai, apapun yang di luar kendali itu kita sudah luput. Ya, kita terus. Selama itu amanlah umat Allah. Ya. Para malaikat Allah melakukan kehendaknya, menahan angin-angin bumi itu, sehingga angin-angin tersebut tidak menghembus bumi, laut maupun pohon, hingga hamba-hamba Allah dimeteraikan pada dahi mereka. Ya, jadi kita lihat di sini empat malaikat sementara ini, ya, sekarang lagi kita bicara ini empat malaikat lagi jaga, menahan, ya, supaya masih di dalam kendali. Ya, jadi artinya masih berada di dalam pengendaliannya Tuhan. Walaupun sudah mulai ada perang, sudah mulai ada satu persatu, ada gempa bumi, ya, ada bencana-bencana alam, ada banyak alam bencana sampar, ya, tapi sementara semuanya itu masih di dalam kendali. Masa sekarang adalah sebuah masa peluapan kepentingan kepada semua makhluk hidup, para pejabat dan negarawan, ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, tanpa perlu tongkat gembala, tanpa perlu nyawat, orang ini pun sudah sadar gitu loh, kondisi zaman sekarang ini bukan sesuatu yang tenang-tenang, damai, sejahtera. Ya, kita baca terus. Para pejabat dan negarawan, orang-orang yang menduduki posisi-posisi kepercayaan dan kewenangan, para pria dan wanita pemikir di semua tingkat masyarakat, sedang memusatkan perhatian mereka pada kejadian-kejadian yang menyangkut kepentingan kita, ya, yang menyangkut kepentingan kita. Nah, ini adalah manusia, ya, bukan kepentingannya calon 144.000, ya. Karena pejabat-pejabat negarawan ini, para pemikir itu bukan orang-orang calon 144.000 mereka. Otomatis dia memikirkan seluruh bangsa umat manusia. Mereka mengawasi hubungan-hubungan yang tegang di antara bangsa-bangsa. Jadi semua itu melihat. Ya, seperti yang tadi saya katakan, tidak melihat itu agama Islam atau Buddha atau Hindu, tak beragama pun, semua lagi menyaksikan ini peperangan yang terjadi. Mereka mengamati intensitas pergerakan yang sedang melucuti setiap unsur bumi. Dan mereka menyadari bahwa sesuatu yang besar dan pasti akan segera terjadi. Bahwa bumi ini berada di ambang sebuah krisis yang luar biasa. Ya, coba saudara lihat,
Sekarang saya mau tanya sama saudara, lebih peka siapa? Orang-orang dunia yang tidak pakai tongkat gembala, tidak pakai roh nubuat, bahkan tidak pakai Alkitab. Lebih peka mana mereka dibandingkan orang Advent? Mereka saja sadar bahwa kita sekarang berada di ujung, di ambang sebuah krisis yang luar biasa. Ya, mereka menyadari ada sesuatu yang besar dan pasti akan segera terjadi. Ya, dia lihat dari pergolakan ekonomi, ya, pertempuran perebutan minyak minyak sumber alam di dunia ini, ya, perebutan dagangan di pasar WTO, ya. Kita coba lihat rebutan nikel, ya, boksit, ya, di Indonesia lagi ramai soal boksit, soal nikel, ya. Ya, perdagangan Eropa lagi tengkar sama Indonesia, yang katanya info-infonya ikut intervensi mempengaruhi pilpres. Saya nggak tahu, saya nggak bicara ke sana ya. Tapi mereka sadar gitu loh, bahwa dunia ini akan mengarah kepada kondisi yang tidak seperti yang biasa. Tapi dunia Kristen, dunia Advent khususnya, nggak pernah sadar. Jadi lebih sedih lagi kondisi orang Advent. Kita terus. Para malaikat sekarang sedang menahan angin-angin pertentangan hingga dunia diamarkan akan kedatangan malapetakanya. Tapi sebuah badai sedang mengumpulkan kekuatan. Siap untuk dihembuskan ke bumi, dan ketika Allah akan memerintahkan para malaikat melepaskan angin-angin itu, akan tampak sebuah pemandangan pertentangan yang sedemikian hebat yang tidak dapat dilukiskan dengan pena. Ya, Dela boleh digeser lagi ke atas sedikit ya. Itu bisa diklik nggak Del tuh garis pembatas halamannya. Akan tampak sebuah pemandangan pertentangan yang sedemikian hebat yang tidak dapat dilukiskan dengan pena. Ya, akan tampak. Jadi akan kelihatan, saudara. Jadi nggak heran kalau semua dunia sekarang bereaksi. Karena itu tampak. Berbeda dengan kehadiran malaikat-malaikat yang tadi yang dikatakan Nyonya dia hilir mudik, ya, di muka bumi, itu tidak tampak. Tapi kalau yang ini nanti akan tampak. Sebuah masa kelegaan telah dan sedang diberikan dengan penuh kemurahan oleh Allah bagi kita saat ini. Setiap kuasa yang diberikan surga kepada kita harus digunakan dalam pekerjaan yang ditugaskan kepada kita oleh Tuhan untuk mengamarkan mereka yang sedang binasa tanpa sepengetahuan mereka. Saudara-saudara lihat di sini, hurufnya saya besarkan dan saya berikan garis. Ya, kita coba baca ulang yang saya garis, apa saya besarkan. Setiap kuasa yang diberikan surga kepada kita, jadi kita ini diberi kuasa, saudara, ya, harus digunakan dalam pekerjaan yang ditugaskan. Jadi kuasa itu hanya diberikan kepada kita, bukan diberikan kepada para pemimpin-pemimpin dunia tadi itu, pemimpin dunia, pemimpin negara, orang-orang pintar, itu Tuhan tidak berikan, ya. Selamat sahabat Bung Rofi. Ya, Tuhan tidak berikan kuasa kepada mereka, tapi Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Ya, kuasa apa? Kuasa menyembuhkan, kuasa membangkitkan orang mati? Bukan. Kuasa apa? Kuasa untuk mengenali, ya, rencana Allah itu bagaimana. Ya, rencana penyelesaian bagi calon-calon buah-buah pertama dari sidang Laodikia. Bukan untuk membangkitkan orang mati. Ya, kita terus. Setiap kuasa yang diberikan sorga kepada kita harus digunakan. Nah, kuasa ini harus digunakan. Kuasa ini disediakan kepada sidang Laodikia. Ya, kita terus. Digunakan dalam pekerjaan yang ditugaskan kepada kita oleh Tuhan untuk mengamarkan. Jadi kuasa ini diberikan untuk memberikan pekabaran. Ya, kita diberikan kuasa, ya, dari sorga untuk memberikan pekabaran kepada siapa? Mengamarkan mereka yang sedang binasa tanpa sepengetahuan mereka. Coba lihat. Jadi binasa karena apa? Karena tanpa sepengetahuan mereka. Jadi artinya apa yang nanti menjadi kebinasaan mereka itu sesuatu yang tidak diduga-duga oleh mereka. Ya, apa itu yang tidak diduga-duga oleh mereka? Nanti kita akan bahas.
Ya, apa yang menjadi apa ya jerat, ya jerat atau lubang yang tidak diketahui, ya jerat yang benar-benar tidak diduga sama orang itu kira-kira yang mana di dalam periode kita ini. Ya, mari kita terus. Amaran itu harus disuarakan di seluruh dunia, ya di seluruh dunia. Tapi di dunia apa? Dunia Advent. Karena pekabaran kita sementara ini hanya untuk Advent. Sebuah pekerjaan besar harus dilaksanakan. Dan pekerjaan ini telah dipercayakan kepada mereka yang mengetahui kebenaran masa kini. Yaitu siapa? Yaitu kita. Jadi sebuah pekerjaan besar harus dilaksanakan dan pekerjaan itu telah dipercayakan kepada mereka yang mengetahui kebenaran masa kini. Benarkah kita mengetahui kebenaran masa kini? Kebenaran masa kini yang berkaitan dengan empat angin itu ditahan itu kebenaran yang mana? Ya, jangan sampai kita yang ngaku-ngaku pemegang kebenaran sekarang ini, pada dasarnya kita juga nggak tahu kebenaran masa kini kita tuh yang mana. Ya, nanti kita akan bahas. Ingat kebenaran sekarang ini setelah kita sudah belajar 40 hari Yesus bersama-sama dengan muridnya setelah kebangkitannya, setelah kita belajar 40 hari Musa meninggalkan bangsa Israel naik ke Gunung Sinai. Jadi kita sekarang paham kebenaran sekarang masa kini. Kira-kira kebenaran masa kini sekarang ini apa? Apakah masih pekabaran 144.000? Apakah masih pekabaran Yeskel pasal 9? Ada yang bisa jawab saya? Kira-kira kebenaran masa kini yang mau kita bicarakan ini yang mana? Yang benar-benar akan menjadi sebuah kebinasaan tanpa sepengetahuan mereka ini. Ya, ini Ellen G. White loh yang nulis. Jadi kita harus kawinkan dengan Victor Hutte. Ya, kalau pekabaran serantang 144.000 itu bukan tanpa sepengetahuan mereka. Mereka dengan sadar mereka tolak. Tentang Yeskel pasal 9, mereka dengan sadar mereka tolak. Jadi bukan sesuatu yang tidak diduga-duga, ya. Tapi pekabaran apa yang di luar dugaan mereka, ya. Ini yang akan kita pelajari beberapa saat lagi setelah kita bicara pendahuluan. Saudara-saudara bisa ikuti pendahuluan ini, ya. Saudara-saudara simpan kata-kata yang paling terakhir ini, ya. Mereka yang mengetahui kebenaran masa kini. Dan kebenaran masa kininya ini adalah kebenaran yang membuat orang binasa tanpa sepengetahuan mereka. Jadi kebinasaan mereka itu adalah sesuatu kebinasaan karena mereka tidak mengetahui ada sesuatu jerat atau ada lubang yang benar-benar tidak diduga-duga oleh mereka. Ya, ingat, jadi kebenaran ini adalah kebenaran yang tidak mereka sangka-sangka. Oke? Ada yang mau jawab pertanyaan saya tadi? Apakah itu adalah 144.000 atau Yeskel pasal 9 atau yang lain? Ada yang mau jawab? Kalau yang lain apa itu? Ya itu Dela. Dela udah sampaikan bahwa time setting. Salah satunya time setting. Karena kita udah belajar. Karena pengetahuan tentang time setting itu baru dibukakan di dalam 40 hari. Tidak dibukakan di waktu 3,5 tahun bersama-sama Victor Utef. Dibukakannya pada saat 40 hari. Sebagaimana Yesus, pada dasarnya Yesus sudah membukakan semuanya tentang kematiannya dia, tentang dia akan dianiaya, tentang dia akan bangkit lagi hari ketiga. Tapi semuanya itu tidak dihiraukan oleh murid-murid selama 3,5 tahun bersama-sama Yesus belajar. Tapi mereka baru dibukakan pengertiannya di dalam 40 hari ketika Yesus sudah bangkit. Dan contoh saingannya, pengetahuan yang semacam itulah yang baru dipahami di dalam periode setelah Yesus bangkit. Itulah yang juga menjadi bagian kita-kita yang calon-calon pekerja roh suci hujan akhir. Yaitu pekabaran yang tidak diketahui di masa yang lalu. Dan semuanya ini oleh mereka-mereka yang hanya berhenti sampai di pengetahuan 3,5 tahun, bagi mereka itu akan binasa tanpa sepengetahuan mereka. Karena apa? Tidak sepengetahuan mereka, kenapa?
Karena mereka abaikan, sama seperti cerita rasul apa murid-murid mengabaikan atau menghiraukan cerita yang Yesus sudah sampaikan tentang kematian. Itu yang kita harus pahami dari apa yang dipesankan Ellen G. White di sini. Ya. Satu lagi apa lagi, saudara? Ya, satu lagi adalah tentang Tuhan tidak lagi bekerja melalui pusat. Itu pun juga tanpa disadari itu akan menjadi sebuah kebinasaan. Tanpa disangka-sangka itu akan juga menjadi sebuah kebinasaan. Ya. Apalagi, nah yang berikutnya ini nanti akan kita cari tahu dalam pembelajaran kita pada kesempatan. Terima kasih Dela sudah membantu untuk menjawab. Dela boleh dilanjut Del. Saudara-saudara, saya ingin memperlihatkan kepada saudara beberapa gambar-gambar untuk kita mengevaluasi ya. Wah, kok guys, gitu dah. Digedein aja dah. Jangan ada dua kolom kiri kanan. Gedein nggak bisa. Oke, ya. Coba kita lihat bagian yang kedua ini untuk sebelum kita memulai bicara tentang perang. Saya coba mau memperlihatkan kepada saudara reaksi-reaksi orang-orang terhadap kondisi peperangan saat ini. Oke, yang pertama, Del kecilin Del. Kecilkan Del. Kecilkan lagi. Terus, kecilkan lagi biar kelihatan semuanya. Gambar ini dalam satu gambar. Oke, ya. Saudara bisa lihat, geser Del. SDA-nya penting Del. Oke, berhenti. Saudara, gambar yang pertama ini, saudara saksikan ini adalah SDA. Ya, ini saya coba screenshot di Facebook dari Gereja Advent. Ya, apa yang saudara lihat dari sini? Ini adalah reaksi-reaksi orang-orang menyikapi tentang kondisi peperangan sekarang. Ya, yang pertama kita lihat dari Gereja Advent. Kita lihat yang pertama, reaksinya kita lihat Amerika speaking by law like dragon. Ya, terus kita lihat di sini dia bicara tentang apa Sunday. Ya, apa tuh dia bilang? This mark Sunday Sabbath to be received by all the world under the pretext of climate crisis Sunday law. Ya, intinya itu. Pokoknya yang disampaikan oleh Ellen G. White ini, oleh Ellen G. White, oleh SDA Gereja Advent ini adalah tentang Amerika yang nanti akan bersuara seperti naga, ya, dengan pemaksaan hari Minggu. Ini adalah reaksi mereka terhadap kondisi peperangan yang sekarang terjadi. Kira-kira tepat tidak pada saat sekarang ini kita peduli terhadap apa yang kita baca di depan ini? Saya mau tanya sama saudara-saudara sebelum kita lanjut. Ada yang mau komentar? Kira-kira tepat tidak pada saat ini dengan kondisi peperangan yang terjadi, kita mengarahkan pikiran kita kepada apa yang disampaikan oleh orang Advent ini tepat atau tidak? Yang mana Amerika berubah bicara seperti naga dan dia akan memaksakan pemaksaan hari Minggu, kira-kira sudah tepat atau tidak pada saat sekarang ini? Belum. Itu untuk Ya, buah-buah kota. oke. Ya, jadi kita lihat dari yang kita lihat di layar ini, kondisi sekarang ini, peperangan yang terjadi, ya, ini membuat orang Advent mengira bahwa sekaranglah waktunya nih Amerika berbicara seperti naga. Dan Amerika akan mendorong pemaksaan hari Minggu. Jelas-jelas kita semua paham bahwa pemegang pekabaran tongkat gembala paham
bahwa ini untuk buah-buah kedua. Jadi tidak tepat pada saat sekarang ini kita memfokuskan diri kepada pemaksaan hari Minggu. Karena pemaksaan hari Minggu itu adalah suatu jerat yang setan ciptakan untuk buah-buah kedua. Calon-calon 144.000 kecelek. Orang-orang Advent, orang-orang Laodikia kecelek. Kalau mereka perhatiannya kepada pemaksaan hari Minggu. Karena selamat atau tidak selamatnya mereka saat ini bukan di pemaksaan hari Minggu, tapi kepada apa yang ada di depan mata ini loh, ya, tentang penerimaan mereka akan makanan pada waktunya, yaitu pekabaran tongkat gembala. Kalau dia menolak, maka dia siap-siap untuk didapati tidak berpakaikan pakaian kawin. Oke, kita lanjut. Ini sikap orang Advent yang pertama. Kita lanjut. Sikap orang Advent yang berikutnya. Ini banyak sebenarnya kalau kita mau kumpulkan, tapi ini saya coba jadi pelajaran-pelajaran buat kita. Dela geser, Del. Kalau ada yang mau protes, nggak apa-apa, silahkan. Semuanya sedang belajar kok. Nah, ini juga teman-teman yang sering posting di Facebook pasti sering ketemu orang ini. Ya, ini kalau nggak salah orangnya ada di Surabaya. Roni Raya ini salah satu aktivis gereja Advent penentang pekabaran Victor. Kita lihat di sini, ini dia posting 18 jam. Jadi artinya 18 jam yang lalu kalau nggak salah, atau berapa hari yang lalu, saya lupa. Ya, saya screenshotnya ini kayaknya bukan hari ini, saya screenshotnya 2 hari yang lalu. Ya, nah ini pun juga reaksi yang dia tunjukkan terhadap kondisi peperangan yang sekarang. Coba kita lihat, dia fokus kepada nubuatan tentang datangnya Islam. Salahkah kalau kita mempelajari tentang kemunculannya Islam? Ini saudara Roni ini memposting dari tulisan-tulisan Ellen G. White. Kalau nanti saudara cari di bawahnya itu nanti ada referensinya Ellen G. White. Ya, ya dia bicara tentang binatang pertama, binatang kedua, binatang ketiga dan segala macam. Kita nggak usah baca apa yang dia posting, tapi kita cukup baca judulnya saja. Kira-kira sekarang saya mau tanya lagi kepada saudara-saudara sekalian, salahkah kalau mereka ini mencoba mendalami tentang perang yang terjadi ini, coba menelusuri mundur ke belakang tentang keberadaannya munculnya agama Islam? Kira-kira pengetahuan tentang hal ini akan menentukan keselamatan atau tidak? Ya, nanti kita akan jawab. Ini sudah pakai Nyonya White, ya. Kalau tadi jelas-jelas pemaksaan hari Minggu kita semua udah paham itu untuk buah-buah kedua. Tapi kalau tentang yang berikutnya ini, kita pun juga perlu mengetahui tentang kemunculannya Islam. Tapi kira-kira memang perlu nggak sih kita dalam reaksi perang ini menentukan keselamatan atau tidak sih kalau kita mengetahui tentang kemunculannya agama Islam ini? Supaya kita paham tentang siapa yang perang di antara dua belah pihak ini. Kira-kira perlu nggak sih? Nah, nanti kita akan bahas. Saya coba menampilkan kepada saudara, saya memperlihatkan. Jangan sampai kita yang mengatakan kita dibimbing oleh roh dari Yohanes 16 ayat 13 yang apabila roh itu datang ia memimpin kepada segala kebenaran dan hal-hal yang akan datang. Ternyata kita punya pengetahuan nggak jauh-jauh amat dari mereka-mereka yang tidak pakai roh. Ya, jangan sampai kita ternyata pemahaman kita masih sama-sama saja. Atau bahkan malah lebih tinggian mereka daripada kita. Oke, lanjut. Di sini bukan kita sombong-sombongan, tapi kita lagi melihat seberapa luas Tuhan bukakan pengetahuan kepada kita, ya, melalui rohnya. Lanjut, Dela, berikutnya. Yang berikut ini adalah orang Davidian. Kelompoknya Waco Texas. Ya, yang berikutnya kelompok Waco Texas, kita lihat judulnya. Mari kita baca dulu undangannya dia. Kami mengundang saudara gereja orang Advent untuk mengikuti seminar webinar kami mengenai Israel yang sedang terjadi konflik dengan Palestina. Benarkah Israel konflik dengan Palestina?
Nah, itu yang pertama dulu. Nanti kita akan bahas. Dan yang berikutnya, di dalam konflik ini, Israel akan kalah. Kok bisa? Itu yang dia undang di dalam, itu judul undangan dia di dalam apa materi webinarnya mereka. Israel pasti kalah. Kok bisa? Ya, salahkah kalau kita pada saat sekarang ini membicarakan hal ini? Jelas-jelas kalau orang Waco Texas, ya, ini dia menggalinya dari Roh Nubuat dan Victor Hutep, ya. Tapi jangan lupa, jangan sampai Roh Allah yang kalau kita sadar bahwa Roh Allah ada di kita, pengetahuan dia lebih luas daripada kita. Kita harus ingat rumusnya itu ya, kebenaran itu pasti ada, apa Roh Allah itu pasti ada di mana kebenaran itu ada. Jadi kalau kebenaran ada di kita, maka Roh Allah otomatis akan membimbing kita lebih luas daripada mereka. Ya, kita coba amati. Ya, kita belum bisa jawab dulu. Karena apa? Karena dia sudah pakai Alkitab dan Roh Nubuat. Roh Nubuat Victor Hutef juga. Israel pasti kalah. Salah nggak? Kalau kita baca dari nubuatan Nahum, kita tahu bahwa memang pada akhirnya Assyria nanti akan kalah. Israel ini adalah bagian dari cerita Assyria. Assyria adalah pihak yang menguasai dari tahun 1919. Ya, setelah Kaisar Ottoman itu kalah perang. Ya, kita belajar dari Daniel pasal 11 ya, bahwa Raja Utara itu menguasai tanah Palestina sampai pada hari ini. Dan Israel di sini adalah bagian daripada Raja Utara tersebut. Dan kita tahu bahwa memang benar Israel pada akhirnya akan kalah. Assyria dalam hal ini Assyria pasti akan kalah. Tapi apakah itu makanan pada waktunya bagi kita sekarang? Ya, dan apakah itu yang akan membuat binasa, ya, binasa untuk orang apa secara tidak terduga? Apakah itu yang menciptakan kebinasaan yang secara tidak diduga-duga yang tadi kita baca di renungan pendahuluan? Mari kita telusuri dari pembelajaran yang sedang kita membahas. Oke, lanjut, Dela. Kita lihat sudah mulai susah nih kita mencari pelajaran, mencari apa mutiara yang tersembunyi. Ya, karena ini benar-benar mutiara yang tersembunyi, saudara. Tidak mudah kita dapatkan begitu saja. Nah, yang berikutnya ini Daniel Gio. Ya, mohon maaf, saudara. Jadi tampaknya saya lagi kayak memperlihatkan salah kesalahannya orang lain. Tapi dalam hal ini kita tidak lagi mencari-cari salah orang, tapi kita sedang mempelajari buah-buah hasil dari galian mereka-mereka yang ngaku-ngaku mempunyai kebenaran yang maju. Ya, kita lihat di sini. Kalau yang ini Daniel Gio waktu itu Oktober tanggal 29 dia posting. Waktu itu perangnya masih perang perangnya Rusia sama Ukraina. Ya, belum ada perangnya Israel sama Hamas, ini belum terjadi. Ya, tapi ini bisa jadi satu pandangan buah pikiran mereka itu seperti apa. Coba kita lihat. Kalau tadi Lazarus dia pakai akan Taurat dan kesaksian, kalau si Daniel Gio dia ambil dari postingan orang-orang Pantekosta atau orang Protestan atau dari manalah saya nggak tahu. Ya, artinya ini bukan akan Taurat dan kesaksian. Artinya dia ngambil dari luar. Kira-kira boleh nggak? Kalau kita pemegang pekabaran sekarang, apakah boleh kita mempraktekkan seperti ini untuk pengetahuan, menambah pengetahuan kerohanian kita? Kita ambil dari pihak-pihak di luar daripada Alkitab dan Roh Nubuat. Bukankah ini yang namanya tercemar dengan wanita-wanita? Ya, ini adalah bagian daripada tercemar dengan wanita-wanita. Putin siadakan senjata nuklir kiamat setan setan dua yang dapat tenggelamkan Inggris. Coba. Ini dianut sama dia dan dia bagi secara private ke saya. Dia tidak kirim ke banyak orang, tapi dia kirim secara private DM kepada saya. Ya. Coba bisa dibayangkan kalau kita sesama pemegang tongkat dan tongkat gembala, pantaskah dia mau menyadarkan saya untuk ikut gabung dengan kelompoknya dia
dengan dia memposting seperti ini ke saya? Ya, harusnya sih tidak ya. Karena harusnya dia sadar yang kita bagikan. Kalau kita mau ngajak sesama orang Davidian, harusnya tulisan Nyonya White atau tulisan Victor Ruteff lah yang kita gunakan untuk menarik mereka belajar bersama kita. Oke, Dela lanjut ya. Nah, ini Suryati ya. Sekali lagi saya lagi bukan lagi menghakimi orang ya, tapi saya cuma mau menunjukkan kepada saudara-saudara ini orang-orang yang mengaku sedang aktif melakukan galian. Suryati ini orang yang sering dapat mimpi, katanya Tuhan sering secara bicara sama dia secara langsung. Dia sering dapat mimpi dari Yesus langsung bicara kepada dia. Ya, ini yang dia posting. Perang sudah dimulai, kawan. 2024 akan jadi puncak perang dunia ketiga. Ya, kita lihat di sini. Ini akan Taurat dan kesaksian atau tidak? Saudara-saudara sekalian, kita lihat di layar depan mata kita. Ini akan Taurat dan kesaksian atau tidak? Tidak beda sama saudara Daniel tadi, sama-sama dia ngambil dari pihak dari luar. Dia ngambil dari luar. Dia tidak ambil dari uh, kantorat dan boleh kita ambil dari berita-berita luar, ya pengetahuan kita sama seperti kayak Victor Ruteff di dalam Pembina Gedung Putih, Victor Ruteff juga ngambil dari luar, ya boleh. Tapi jangan lupa untuk sebelum kita mengambil itu kita utamakan dulu akan Taurat dan kesaksiannya dahulu. Sekarang kita coba perhatikan, benarkah perang yang sekarang terjadi adalah perang dari puncak perang dunia ketiga? Ini adalah perang dunia ketiga. Bagian dari perang dunia ketiga kah? Atau perang dunia yang lain? Ya, marilah kita memulai pembelajaran. Oke, lanjut deh lah. Nanti biarlah akan Taurat dan kesaksian yang akan menunjukkan kepada kita. Karena semua perhatian mengira bahwa ini akan terjadi perang dunia ketiga dari peperangan yang sekarang terjadi. Apakah iya peperangan yang sekarang terjadi ini akan menjadi perang dunia yang ketiga? Biarkanlah Alkitab dan Roh Nubuat yang menjawab. Mari kita jawab baca dulu dari Ellen G. White. Del bisa digedein Del. Allah berbicara kepada kita melalui perbuatan takdirnya. Dan melalui pengaruh roh kudusnya atas hati di dalam segala keadaan sekitar. Allah berbicara kepada kita melalui perbuatan takdirnya dan melalui pengaruh roh kudusnya atas hati. Ya. Jadi Allah berbicara kepada kita melalui takdirnya dan melalui pengaruh roh kudusnya atas hati. Jadi artinya apa di sini? Artinya keberadaan roh kudus itu yang nanti akan menuntun orang itu bisa tahu atau tidak tahu. Di dalam segala keadaan sekitar kita, di dalam pertukaran sehari-hari di sekitar kita, ya pertukaran itu maksudnya di dalam pergaulan kita dapat memperoleh pelajaran-pelajaran yang amat berharga. Ya, jadi apa yang terjadi di dunia ini semuanya itu akan memberikan pelajaran-pelajaran yang amat berharga jika hati kita terbuka memperhatikannya. Ya, jika kita terbuka memperhatikannya, kita dapat pelajaran yang berharga. Tapi kalau kita nggak membuka hati, ya nggak dapat pengetahuan apa-apa dari apa yang terjadi di depan mata kita. Penulis Mazmur, waktu merenungkan perbuatan tangan Tuhan berkata, maka penuhlah bumi dengan kemurahan Tuhan. Barang siapa yang berbudi, biarlah diperhatikannya hal itu, serta menimbang baik-baik akan segala kemurahan Tuhan. Jadi kemurahan Tuhan itu dari Mazmur dia katakan, dia bisa tahu itu dari apa? Dari apa yang ia saksikan, yang berada di bumi. Kemurahan Tuhan itu dia bisa saksikan. Maka dari kita, dari tulisan Nyonya White ini pun juga memberikan satu pandangan kepada kita.
bahwa kita bukalah mata kita lebar-lebar, saudara, karena semua yang ada di sekitar kita ini juga menjadi satu pembelajaran-pelajaran yang berharga kepada kita. Kita bisa melihat bagaimana penerapan-penerapan nubuatan-nubuatan, penerapan-penerapan peristiwa-peristiwa, baik peristiwa perang, peristiwa ekonomi, sosial, budaya, pencurian, perampokan, ya, kejahatan, itu semua kita bisa lihat dari apa yang ada di sekitar kita. Ya, dari sanalah kita dapat pelajaran-pelajaran yang berharga bahwa oh iya ini dunia sudah semakin dekat. Ramalan-ramalan nubuatan Nahum, nubuatan Nahum, nubuatan eh, Nabi Nuh itu sudah satu persatu mulai muncul nih. Yang dulunya kita masih tabu, misalnya ada anak bunuh orang tua apalah memperkosa anak itu dulu tabu, sekarang sudah ada itu hal-hal yang begitu. Ini kan menunjukkan bahwa dunia ini akan semakin cepat ya pada ke penyelesaian. Oke, jadi apa yang sekarang terjadi di Palestina itu adalah bagian dari kata-kata Ellen G. White ini. Kita harus amati. Oke, lanjut Dela. Sekarang timbul pertanyaan-pertanyaan. Belum, belum. Sekarang coba kita lihat, Dela kecilin, Del. Kecilin lagi, sampai kelihatan semuanya, Del. Kecilin lagi. Ya, saudara-saudara lihat sekarang. Saudara-saudara lihat di layar, saudara. Tadi Suryati mengatakan itu perang dunia ketiga. Seluruh orang-orang tadi, si siapa Lazarus juga bilang Israel akan kalah. Ya, terus kalau Daniel tadi Putin ya beda itu. Ya. Terus yang orang Advent dia tidak mengarah ke perang dunia yang ketiga. Tapi pada intinya semuanya juga semua mengkhawatirkan bahwa ini adalah perang dari nubuatan Sakaria pasal 14. Apakah iya? Perang yang sekarang terjadi itu apakah benar menggenapi nubuatan Sakaria pasal 14? Ya, menggenapi nubuatan perang dunia ketiga apakah benar? Mari kita lihat di peta ini, saudara. Saudara lihat, Dela boleh disorot, Del. Israel itu di mana, Del? Ya, itu dia, saudara. Israel. Ya, kita lihat nubuatan Sakaria pasal 14. Ya, yang dikatakan bahwa Tuhan akan mengumpulkan seluruh bangsa-bangsa di dunia, akan memerangi. Di mana itu, saudara? Ada yang bisa jawab saya? Bangsa-bangsa akan dikumpulkan untuk memerangi Israel di mana? Yerusalem. Di Yerusalem. Saudara lihat mana Yerusalem, mana Gaza, saudara? Jauh. Jauh. Ya. Jadi itu dipisahkan oleh tanahnya Israel. Jadi tanah yang warna terang itu adalah tanah yang sudah di dalam penguasaannya Israel. Ya, jadi Yerusalem itu terbagi dua, saudara. Ada Yerusalem yang dikuasai Israel, ada Yerusalem yang masih di dalam kekuasaannya Palestina. Nah, yang nanti akan direbut kembali oleh Israel itu adalah Yerusalem yang sekarang ada di penguasaan Palestina. Itulah yang sedang didorong sama Donald Trump. Ya, Presiden Donald Trump dahulu itu untuk membuka kedutaan Amerika di Yerusalem itu adalah sarana untuk mendorong Israel nanti suatu saat dia akan rebut seluruh tanah Yerusalem itu. Nah, sedangkan Gaza itu sama sekali tidak ada perencanaan Israel untuk merebutnya. Ya, dan saya tadi lupa posting ya. Saya lupa screenshot juga pernyataan Netanyahu, walaupun dia lagi perang sama Gaza, dia tidak ada niat katanya untuk menduduki Gaza. Kenapa? Karena Gaza ini tidak ada di dalam nubuatan, saudara. Nah, jadi sekarang saudara lihat dari peta ini saja, kita belum sampai pembahasan berikutnya. Saudara lihat dari peta ini saja, kira-kira orang-orang yang tadi kita coba screenshot pendapat-pendapatnya, itu kira-kira dibimbing oleh roh atau tidak? Mungkin saudara mengatakan Ren sombong sekali mengatakan mereka tidak dibimbing oleh roh. Tapi yang saya coba tampilkan kepada di depan saudara ini, inilah yang kita tahu dari Alkitab dan Roh Nubuat. Ya,
Kita tidak masalah sebenarnya kalau orang saudara-saudara kita yang tadi itu mengatakan ini adalah perang dunia ketiga. Tapi gambar ini tidak memperlihatkan ke sana. Lalu perang itu perang yang mana? Kan gitu. Kalau misalkan tidak mengarah ke perang dunia ketiga, perang itu yang mana? Nanti di dalam pembahasan berikutnya ini akan kita ulas. Ya, tapi yang jelas saudara amati dulu dari gambar ini. Ya, ingat kalaupun Gaza itu diperangi, yang katanya nanti mengarah kepada perang dunia ketiga, saudara harus ingat, ya kalau Gaza itu misalkan benar-benar nanti Israel kalah di sana, ya apakah Tuhan akan menjejakkan kakinya di Gaza, terus akan menjadi dataran yang luas, tapi Yerusalemnya masih dikuasai si Palestina. Gazanya sudah dikuasai. Apakah kerajaan Daud akan berdiri di Gaza? Bukankah kerajaan Daud itu akan berdiri di Yerusalem, di tanah yang pernah dikaruniakan kepada nenek moyangmu? Mari kita baca ayatnya dulu. Dela geser. Sekarang kita lihat ayatnya. Ya, ini benar-benar kita lagi lakukan penyelidikan ya saudara. Kita tidak lagi mengadili orang-orang yang tadi. Kita bukan lagi menghakimi orang, tapi kita sedang melakukan penyelidikan. Kalau memang mengarah seperti yang apa yang disampaikan orang-orang tadi, oke, kita sepakat dengan mereka. Tapi kita coba apa yang tertulis dulu kita ikuti. Lukas 21 ayat 24. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Nah, kira-kira sekarang ini sudah pada saat peperangan sekarang Israel sama si siapa ini sama Hamas di Gaza, itu apakah waktu genapnya zaman bangsa-bangsa itu pada saat ini adalah genapnya zaman bangsa-bangsa yang dimaksud dari Lukas 21 ayat 24 ini di Gaza atau di Yerusalem? Ayat ini mengatakan Yerusalem. Jadi bukan di Gaza. Saudara sekalian, ya. Jadi jangan saudara terkecoh. Ya, ingat hampir banyak orang, terutama para pemegang tongkat gembala, ikut-ikutan sama orang-orang yang tidak pakai Alkitab, tidak pakai roh nubuat. Sama-sama mengira, oh ya ini perang dunia ketiga nih, perang dunia ketiga. Intensitasnya meningkat, berita-berita tiap hari ada ribuan orang mati. Kita terkecoh, saudara-saudara sekalian. Jangan juga kita terbawa, kita juga terkecoh sama kondisi ini. Walaupun sekarang ribuan, tapi kita ingat nubuatan itu tetap di Yerusalem, bukan di Gaza. Oke, kita lanjut. Zakaria 14 ayat 2 dan 3. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampok, perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemana dia? Dia nanti akan bergabung dengan calon 144.000. Ya, itu dalam pembelajaran yang lain kita bisa pelajari. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Ya, nah kita lihat di sini yang akan diperangi yang mana, saudara? Apakah Tuhan akan mengumpulkan bangsa-bangsa untuk berperang di Gaza? Ya, walaupun sekarang ini berita-berita kayak Indonesia udah panas, orang udah demo sana, demo sini. Apakah iya nanti Indonesia akan mengirimkan tentaranya untuk bantu peperangan di sana dan akhirnya menimbulkan perang dunia ketiga di Gaza, bukan di Yerusalem. Lihat, tadi Gaza dan Yerusalem itu dipisahkan oleh tanahnya Israel. Jadi kalau dikatakan, oh nanti berkembang sampai ke Yerusalem, nggak mungkin. Karena di tengah-tengahnya itu tanahnya Israel. Ya, kecuali itu Gaza sama Yerusalem sebelahan. Bisa saja nanti perang itu berkembang, akhirnya berpindah ke Yerusalem. Masalahnya, Gaza sama Yerusalem itu terpisah jauh. Lihat di gambarnya itu, Dela. Ya, Gaza dan Yerusalem itu terpisah jauh. Saya nggak tahu berapa jauhnya itu, berapa ratus kilo itu. Ya, jadi nggak mungkin kalau perangnya itu misalnya satunya di Sinai, satunya di Gaza, oke lah, mungkin itu sebelahan.
Tapi ini di tanahnya orang dan di tanahnya si Israel. Nggak mungkin Israel membiarkan dirinya dihancur apa ikut-ikutan menghancurkan tanahnya sendiri yang sudah dikuasai dia. Ya, itu kira-kira Dela boleh geser lagi Dela. Ya, itu kira-kira dari ayat-ayat yang kita bisa lihat dari nubuatan Lukas, dari Sakaria, sekarang kita lihat dari Yeremia. Dela, karena tengok hari-hari itu datang, demikianlah firman Tuhan bahwa aku hendak mengantarkan lagi umatku Israel dan Yehuda yang tertawan itu. Demikian firman Tuhan, aku akan membuat mereka itu kembali ke tanah itu yang telah kukaruniakan kepada nenek moyang mereka. Maka mereka akan menguasainya. Di mana itu saudara? Di Yerusalem atau di Gaza? Di Yerusalem. Jadi kira-kira apa postingan-postingan orang-orang yang tadi mengira perang dunia ketiga akan terjadi di Palestina sekarang kira-kira sesuai dengan Alkitab? Ini kita baru bicara Alkitab ya, belum roh nubuat. Kira-kira sudah sesuai dengan Alkitab? Jawabannya tidak. Nah, sedangkan Roh Allah bilang akan memimpin kepada segala kebenaran dan hal-hal yang akan datang. Artinya Roh Allah memimpin mereka atau tidak? Ya. Ayat 18. Demikianlah firman Tuhan bahwasannya aku akan menghantarkan kembali kemah-kemah Yakub yang tertawan itu dan mengasihani akan tempat-tempat tinggalnya. Maka kota itu akan dibangun di atas tumpukannya sendiri. Nah, jadi ditumpukannya sendiri dan istana itu akan tetap tinggal sesuai caranya yang semula. Belum pernah dalam cerita-cerita perjanjian lama kita dapatkan bahwa kota itu yaitu kotanya umat Allah, kotanya Yehuda, itu berada di tanah Gaza itu belum pernah ada di dalam perjanjian lama kita baca. Dari kejadian, keluaran imamat, bilangan, sampai di Maleaki, kita nggak pernah menemukan bahwa kota yang Tuhan dari umat Tuhan ini, yaitu bangsa Israel dan Yehuda, itu berada di tanah Gaza itu belum pernah ada. Ya. Kalau begitu, ya dengan hati cukup kecewa, kita mau katakan bahwa apa yang diramalkan oleh saudara-saudara kita yang tadi dari postingan-postingan itu tidak sesuai dengan Alkitab. Oke, lanjut Dela. Ya. Pertanyaan-pertanyaan. Ya, dari apa yang tadi kita lihat, sekarang pertanyaan-pertanyaan. Adakah peperangan yang terjadi saat ini menggenapi nubuatan Israel akan menempati kembali tanah yang dikaruniakan kepada nenek moyang mereka? Ya, tadi kita sudah sedikit dari Alkitab kita sudah dapatkan jawabannya. Ya. Adakah perang ini menggenapi nubuatan akan menempati tanah nenek moyang yang dikaruniakan kepada nenek moyang mereka? Jawabannya tidak. Ya, pertanyaan pertama kita sudah jawab. Yang berikutnya, adakah perbedaan dari antara mereka dalam memandang peperangan yang terjadi? Jadi saudara bisa lihat antara orang Advent, orang Davidian Waco Texas, ya dengan anggotanya yang terbesar, ya yang pusatnya ada di Waco Texas berbahasa Inggris dengan anggota ratusan orang, terus dengan tadi kelompok-kelompok yang lainnya lagi, ya kelompok Daniel Gio, terus si Suryati yang katanya juga pakai roh nubuat, pakai tongkat gembala. Adakah perbedaan di antara mereka yang tadi saudara lihat? Tidak ada yang berbeda. Ya, artinya apa? Tanpa roh nubuat pun ternyata pandangan-pandangan orang-orang berbicara tentang perang dunia ketiga adalah sama. Ya. Mereka mengira semuanya itu adalah perang dunia ketiga. Ya. Jadi kelihatan di sini bahwa roh Allah tidak ada di mereka. Walaupun mereka berada dari kelompok yang berbeda-beda. Yang satunya pakai Alkitab saja, yaitu orang Advent. Terus yang lainnya pakai roh nubuat, bahkan pakai tongkat gembala sekalipun. Ternyata mereka nggak ada bedanya. Ya, semua menyimpulkan hal yang sama dan sama-sama tidak sesuai dengan Alkitab. Oke, lanjut Dela. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan kita? Sejalankah perhatian dan kekhawatiran kita dengan orang-orang sekitar? Sejalankah? Kalau tadi kita lihat saudara-saudara kita yang tadi itu sejalan dengan teman-teman saya yang agama Muslim lah, Buddha, Hindu semua sama. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita sejalan?
Sementara ini belum kita bisa jawab, ya, karena kita sendiri jujur kita perlu menyelidiki. Kita tidak boleh secara gamblang langsung menjawab. Kalau kita menjawab tanpa pengetahuan, artinya kita menjawab dengan pendapat. Itu tidak diperkenankan. Ya. Jadi kalau kita mau belajar demikian tertulis, maka tinggalkanlah menjawab tanpa pengetahuan. Kita harus jawab dengan pengetahuan. Kalau dengan pengetahuan artinya kita lakukan penyelidikan dahulu, ya, untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Pertanyaan yang berikutnya, adakah perbedaannya bila Roh Kudus dari Yohanes 16 ayat 13 hadir dalam pikiran seseorang dengan yang tidak? Ya, sementara ini kita belum bisa jawab karena kita belum lihat apa sih yang dituntun diberikan oleh Roh Nubuat, ya. Kita terus. Adalah bila kita sadar dalam dan paham bahwa saat ini serangan setan adalah kepada calon 144.000, adakah calon 144.000 juga mengkhawatirkan hal-hal yang sama dengan orang-orang pada umumnya? Ya, ingat, serangan setan adalah calon-calon 144.000. Ya, adalah calon-calon 144.000. Kira-kira dari peperangan yang terjadi Perang Dunia Ketiga, kira-kira ada dampak apa kepada calon 144.000? Ya, sehingga kita perlu sama-sama khawatir seperti saudara-saudara kita yang tadi. Kira-kira dampak Perang Dunia Ketiga kepada calon 144.000 itu apa? Ada yang bisa jawab? Nah ini ya, nyambung dengan pertanyaan berikutnya. Bila tidak sama, kekhawatiran terhadap apa yang seharusnya dimiliki oleh calon 144.000? Ada yang bisa jawab? Del, pertanyaan berikutnya habis ya, Del? Coba, Del. Yakub, Habis, ya. Ada yang bisa jawab? kesusahan Yakub. Kesusahan Yakub. Oke, terima kasih Oi. Ya, jadi kekhawatiran kita dari Perang Dunia adalah kesusahan Yakub. Kira-kira kita coba akan bahas ya, tapi kita coba bedah dulu dari jawaban barusan. Kita analisa. Kenapa kok kita perlu khawatir dari perang ini terhadap kesusahan Yakub? Bukankah kesusahan Yakub itu dari Esau? Adakah Esau ini bagian dari peperangan tersebut? Nah, itu kan analisa-analisa, pertanyaan-pertanyaan harus kita kumpulkan, kita coba munculkan supaya kita bisa menggali seluas-luasnya pengetahuan akan kebenaran. Kita selama ini ngira kekhawatiran Perang Dunia Ketiga itu akan berdampak kepada calon 144.000 terpengaruh dengan kesusahan Yakub. Padahal kesusahan Yakub itu akan datang dari Esau. Dan Esau pun tidak ada bagian di dalam Perang Dunia Ketiga. Adakah Esau bagian dari Asiria? Jelas tidak. Adakah Esau ini bagian dari Raja Utara, Raja Selatan? Jelas tidak. Raja Selatan kita semua tahu bahwa dia Muhammadan. Raja Utara jelas Amerika dan teman-teman. Dan Advent itu bukan pemerintah sipil. Advent ini adalah pemerintahan agama. Oke? Pegang dulu, tidak apa-apa. Namanya proses belajar. Kita simpan dulu. Sekarang kita telusuri secara mendalam. Apa yang kita dapat dari Nur Nubuat? Kira-kira kekhawatiran apa yang kita dapatkan? Apakah kita punya kekhawatiran harus sama, bisa sama dengan orang-orang yang tadi, ataukah kita harus mempunyai kekhawatiran yang lain? Ya, dalam pembahasan berikutnya akan terjawab. Dela, geser. Mudah-mudahan 1 jam cukup. Ya, saya khawatirnya 1 jam nggak cukup. Sebenarnya Oi udah tahu jawabannya, cuman Oi lupa. Saya yakin teman-teman sudah tahu jawabannya, tapi semuanya sementara ini sedang lupa. Oke? Mudah-mudahan penasaran ya semuanya ya. Oke, sekarang kita coba lihat Del ke atas Del. Judulnya dulu Del. Oh, itu nggak digedein ya Del. Berbagai keadaan bangsa-bangsa mendekati itu digedein Del. Ya, ini sudah pernah kita bahas, cuman saya coba mengulas kembali. Itu 22, 24 Del.
Di bold dulu dia. Ya, itu judulnya ya. Berbagai keadaan bangsa keadaan bangsa-bangsa mendekati kelepasan umat Allah. Dari pembahasan ini kita akan mendapatkan sedikit jawaban. Belum sepenuhnya jawaban, tapi sedikit jawaban. Kekhawatiran apa yang harus dimiliki oleh calon 144.000? Apakah kekhawatiran dari Perang Dunia Ketiga? Nanti akan terjawab dari pembahasan ini. Ya. Apakah kekhawatiran itu adalah bentuknya kesusahan Yakub? Akan terjawab di dalam pembahasan ini. Saya akan loncat-loncat saudara karena ini panjang ya dan waktu tidak cukup dan fokus saya bukan ke sini. Fokus saya nanti adalah pembahasan yang berikut. Ya kita baca dahulu. Berikut ini adalah beberapa ulasan pembahasan mengenai kejadian-kejadian yang akan terjadi mendekati kelepasan umat Allah atau kelepasan calon 144.000 yang perlu kita ikuti perkembangannya dari waktu ke waktu di berita-berita di dunia. Ya. Terhadap hal tersebut yang perlu kita ingat adalah kata-kata Ellen G. White yang mengatakan bahwa nubuatan meramalkan tetapi sejarah membuktikan. Ya, kata-kata itu kita dapatkan dalam Testimonies to Minister P115, 116. Kita sedang berdiri di ambang pintu peristiwa-peristiwa besar dan penting. Banyak dari nubuatan-nubuatan sedang akan digenapi satu demi satu dengan cepatnya. Ya. Setiap unsur-unsur kekuatan sedang didudukan untuk bergerak. Sejarah masa lalu akan diulangi. Pertikaian-pertikaian masa lampau akan bangun hidup kembali dan bahaya akan mengancam umat Allah dari segala jurusan. Ya, saudara fokus bahwa apa yang kita akan bicarakan ini adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di bangsa-bangsa di dunia. Ya, kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di bangsa-bangsa di dunia ini apa kaitannya dengan umat Allah. Ya, ingat yang dibahas adalah peristiwa-peristiwa di bangsa-bangsa di dunia, bukan peristiwa di dalam umat Allah. Ya, sebagaimana yang biasa John Terry Nate biasanya mengajarkan kepada kita, John Terry Nate selalu membagi yang terjadi di dunia, yang terjadi di dalam sidang. Yang kita bahas ini adalah yang terjadi di dunia. Ya, kita akan mengulas ini dalam 4 buah buku. Ya, saudara-saudara mungkin bisa menemukan dari buku yang lain. Saya kebetulan nggak menemukan. Tapi yang saya temukan hanya di dalam 4 buku ini. Mungkin nanti saudara-saudara kalau ada yang bisa menemukan dari buku yang lain, boleh ditunjukkan kepada kita untuk kita belajar. Tapi mungkin isinya adalah sama. Ya, kita coba lihat dari yang pertama, Simbolikot jilid 13 nomor 1 dan 2. Yaitu terdapat di dalam buku Simbolikot 4. Judulnya berbagai keadaan dunia pada waktu kelepasan umat Allah. Ya, jadi pada saat kelepasan umat Allah inilah yang akan terjadi. Ya, yang pertama kita bercerita tentang awal cerita terjadi bangsa Israel Badani. Ya, yang terjadi kepada bangsa Israel Badani ini yang pertama. Yaitu adanya apa adalah nubuatan Sakaria pasal 1. Ini Oi udah pernah sampaikan ya. Yaitu ada ada 4 tanduk. Ya, kita nggak usah bahas karena cukup menyita waktu. Nanti saudara bisa baca kembali di rumah. Zakaria pasal 1 adalah berbicara tentang 4 tanduk. Ini kita bicara dari awalnya dulu. Si Asiria itu munculnya. Apa judulnya, Del? Del? Del, geser. Oh, bangsa Israel Badani ya. Yang terjadi terhadap bangsa Israel Badani. Ya, ada terdapat 4 tanduk. Jadi kalau dia bicara tanduk, artinya dia bicara kehancuran. Ya, jadi artinya di masa lalu nubuatan Zakaria pasal 1 ini menceritakan tentang Israel yang dihancurkan tahun 721 dan tahun berapa 568 ya. 568 yang 2 sukunya ditawan, dibawa ke Babylon. Ya, itu kehancurannya bangsa Israel. Itu dalam bentuk 4 tanduk. Tapi di akhir zaman ini, ya Dela geser lagi Del. Tapi di akhir zaman ini melalui nubuatan Zakaria pasal oh ke atas dulu dah, ke atas.
Oh, enggak ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Ya, ini jadi cerita awalnya dulu tentang adanya empat tanduk. Ya, nanti habis ini nanti akan ada cerita tentang empat tukang kayu. Tapi kita sebelum mencerita kepada empat tukang kayu itu, kita coba ke yang lainnya dulu. Ini semuanya ada di dalam buku Simbolikot buku 4. Saya tidak tampilkan bukunya, saya coba mengulas beberapa poin-poin saja dari buku ini, nanti saudara bisa telusuri. Ya. Saudara bisa buktikan sendiri apakah yang saya sampaikan itu benar atau tidak, saudara bisa uji. Geser deh lah, yang berikutnya Del. Ya, nah itu ya, catatan tahun 721 yang 10 suku hancur, tahun 586 ya, yang dua suku itu dibawa ke Babylon. Ya, itu adalah akibat daripada lambang tanduk-tanduk. Ya, yang berikutnya adalah cerita yang akan terjadi di saat mendekati kelepasan umat Allah. Akan ada perang katanya yang terjadi di Palestina antara bangsa kafir dari dalam Palestina dan bangsa kafir dari luar Palestina. Ini OI juga udah pernah bahas. Ya, itu tertulis di dalam Sakaria 1 ayat 20. Nah, ini dia. Ini baru lambangnya tukang kayu. Ya, itu lambangnya. Tapi penggenapannya adalah dalam bentuk akan ada perang terjadi di luar Palestina dengan di dalam Palestina. Palestina dimaksud di sini adalah Yerusalem. Ya, saudara-saudara sekalian, yang dimaksud Palestina di sini adalah Yerusalem yang tadi sesuai dengan Sakaria pasal 14, Lukas berapa tadi itu adalah Yerusalem, bukan Gaza. Ya, ingat saudara, yang kita lagi bicarakan ini bukan Gaza. Ya, nanti akan kita dapatkan jawaban perang yang terjadi ini menubuatkan nubuatan yang mana? Ya, yang jelas perang yang sekarang ini bukan perang yang mengarahkan tentang Israel akan pulang kepada tanah yang pernah dikaruniakan kepada nenek moyangnya. Jadi jangan kita mengarah ke sana. Ya, kalau Alkitab mengarah ke yang lain, kita harus mengarah yang lain. Jangan kita terkecoh kepada sama seperti teman-teman itu. Oke, lanjut. Ya, jadi ada perang raja Palestina dari luar dan Palestina dari dalam. Ya, orang-orang di luar Palestina dan orang-orang dari dalam Palestina. Oke, kita terus. Ini kita nggak usah bahas ya. Terus adalah ya. Nah, ini kalau di dalam nubuatan Daniel pasal 11, nah kita lihat nih ya. Tahun 1948 kita ingat bangsa Israel ini kembali lagi memproklamirkan dia memproklamasikan negaranya berdiri kembali tahun 1948. Mereka sudah pulang. Mereka mengira bahwa kejadian tahun 1948 itu adalah penggenapan daripada seluruh nubuatan-nubuatan Alkitab. Ya, dia merasa keberadaannya dia ini di tahun 1948 adalah penggenapan nubuatan. Padahal Israel yang dimaksud dari Alkitab itu adalah Israel rohani, bukan Israel badani yang ada sekarang berada di yang menguasai di tanah Palestina ini. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, nah kita lihat di sini perang Raja Utara apa bukan Raja Utara? Bangsa kafir yang berada di dalam Palestina itu adalah mewakili Raja Utara dari nubuatan Daniel pasal 11. Ya. Terus bangsa kafir yang berada di luar Palestina itu di dalam ramalan nubuatan Daniel pasal 11 itu adalah kelompok Raja Selatan. Nanti kita akan bahas dari kabar-kabar dunia hari ini esok. Oke, kita lanjut. Sejauh ini kita punya pemahaman tentang ini tidak ada hal yang baru. Saya yakin kalau soal ini semuanya sudah pernah baca. Ya, maka itu saya skip aja. Ada hal yang nanti akan saya mau dalami kepada saudara untuk menjawab pertanyaan kita yang tadi belum terjawab. Oke, Dela, geser. Sebenarnya teman-teman sudah tahu jawabannya. Cuman saya coba mengeksplor kembali pengetahuan yang sudah sekian lama mungkin terkubur. Ya. Yang berikutnya, selain akan terjadi perang di Palestina, juga akan terjadi bangsa akan saling berperang satu sama lain. Nah, jadi di luar dari perang yang nanti akan menciptakan Israel kembali ke tanah Palestina, yaitu perang yang tadi Sakaria pasal 14, yang tadi kita bicara itu perang Sakaria pasal 14, walaupun diramalkan dengan Sakaria pasal 1. Ya.
Nah, di luar itu ternyata ada perang lain lagi, yaitu perang dari Yeremia 25 ayat 32 sama Yeremia 30. Mari kita baca dulu. Demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam, bahwasannya belah akan keluar dari bangsa kepada bangsa. Dan suatu angin puyuh yang besar akan naik dari pantai-pantai di bumi. Ya, penjelasan Victor Hutef berikut. Bela akan keluar dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain, karena Allah akan mendatangkan sebuah pedang atas semua penduduk bumi. Ini berarti peperangan. Saudara lihat, apa yang dijelaskan oleh Victor Hutef ini menceritakan tentang bangsa yang akan berperang dengan bangsa yang lain. Dan ini tidak ada kaitannya dengan Yerusalem, saudara. Ini peperangan yang terjadi di antar bangsa yang bersebelahan-sebelahan, seperti Israel dan Ukraina. Itu adalah penggenapan nubuatan Yeremia 25 ayat 32 ini. Termasuk juga karena nubuatan karena perang yang terjadi adalah di Gaza, itu pun juga tidak bisa kita katakan itu adalah perang daripada Sakaria pasal 4. Ya, karena itu tidak terjadi di tanah yang direncanakan peperangan tersebut terjadi. Ya. Kalau begitu, peperangan itu adalah menggenapi nubuatan yang mana? Nubuatan yang ini juga, ya, perang Ukraina sama Rusia juga menggenapi Yeremia 25 ayat 32, maka perangnya Israel dengan Hamas itu pun juga menggenapi nubuatan Yeremia 25 ayat 32. Bukan menggenapi nubuatan Sakaria pasal 14. Karena tidak terjadi di Yerusalem. Ya. Walaupun orang bilang, oh, nanti kan bisa berkembang. Ya nanti bisa berkembang. Tapi Alkitab bilang ini tidak. Ini adalah Yeremia 25 ayat 32. Maka kita harus patuh kepada apa yang disampaikan Victor Hutef. Ini bukan Alkitab lagi nih. Ini sudah Victor Hutef. Artinya sudah di dalam mangkok Sakaria pasal 4. Ya. Jadi walaupun mungkin kan banyak nih orang mengatakan mungkin analisa begini begini. Silahkan saja Anda menganalisa-analisa, tapi kita patuh kepada apa yang disampaikan oleh Victor Hutef. Ya, walaupun nanti berkembangnya lain, ya itu kita akan mengikuti kepada nubuatannya, yaitu pasal Sakaria pasal 14. Ya, begitu. Sementara ini masih nubuatan Yeremia 25 ayat 32. Ya, kita lihat ayat 33 mengatakan apa? Maka mayat segala orang yang dibunuh Tuhan pada hari itu akan berada pada ujung bumi sampai kepada ujung bumi lainnya. Tidak akan ada yang meratapi atau mengumpulkannya atau menguburkannya. Sekalian itu akan menjadi korban kotoran di permukaan tanah. Bukan di Palestina, saudara. Ini adalah akibat dari perang yang terjadi di ayat 32. Dan banyak juga ribuan seperti yang sekarang terjadi di Gaza ini ribuan. Jadi jangan kita bilang, wah ini kan ribuan ini. Ini artinya sudah menggenapi nubuatan Sakaria pasal 14. Tidak, nubuatan Yeremia 25 ayat 32 dan 33 pun menghasilkan suatu korban yang ribuan juga. Ini nubuatan yang mengatakan. Penjelasannya kita baca. Ayat ini bukan menggambarkan berbagai keadaan yang akan jadi akibat dari kedatangan kemuliaan Tuhan sewaktu dia datang di dalam awan-awan. Ini adalah suatu pembantaian dari angin puyuh yang besar dari ayat 32 itu. Ini adalah akibat dari perang. Jadi maka umat yang terbanyak memperoleh terang akan lebih dahulu menderita. Nah, jadi peperangan ini akan menimbulkan penderitaan-penderitaan kepada umat Allah. Bukan kesusahan Yakub ya penderitaannya, tapi penderitaan dari perang. Apa itu? Harga bensin naik, ya. Segala produk-produk itu ikut terpengaruh, ya. Ya, misalnya perusahaan-perusahaan Rusia tutup di Indonesia lah dan segala macam lah. Terus akibat dari punya pergolakan antara Israel dengan Palestina ini, dengan Gaza ini, akibatnya produk-produk apa itu produk-produknya Rusia, nya Israel katanya diboikot lah, ya. Kita belum tahu aja nih nanti dampaknya seperti apa kalau seluruh dunia nanti akan semua ikut-ikutan memboikot, otomatis produk-produk yang dihasilkan dari pabrik-pabriknya mereka akan mempengaruhi ya kepada kita. Jadi artinya bukan hanya umat Allah yang menderita, artinya seluruh dunia ikut menderita. Ya, yang menjadi pertanyaan kita tadi yang belum terjawab, dampak kepada calon 144.000 apa? Ya, dari peperangan. Peperangan dari Sakaria pasal 14 itu kira-kira apa?
Ya, walau kita nggak bicara lagi yang ini, tapi dampak dari peperangan itu apa sih? Ya, kita akan cari tahu. Ya, karena dampak dari peperangan yang nanti akan dirasakan oleh calon 144.000 itu adalah suatu dampak yang tidak dirasakan oleh orang lain. Karena apa? Setan hanya menyerang calon 144.000, tidak menyerang orang-orang yang lain. Kalau yang ini terjadi ini adalah dirasakan oleh seluruh orang-orang, ya. Tidak hanya calon-calon 144.000. Ya, kalau gitu ini tidak menjawab apa yang kita tanya. Lanjut.